Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Yuswari, NIM 1499. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum konservasi sumber daya perikanan acara karang. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam acara karang ini, yang pertama ada termometer untuk mengukur suhu air dan suhu udara, kemudian ada refraktometer untuk mengukur salinitas air, kemudian ada pH meter untuk mengukur pH air, lalu ada GPS untuk menentukan titik koordinat, kemudian ada rollmeter sepanjang 50 meter untuk transek garis, kemudian ada clipboard, kertas underwater dan pen underwater untuk mencatat data, kemudian ada botol sampel untuk wadah sampel air, kemudian ada frame berukuran 58 x 44 cm ini untuk menentukan area pengamatan, kemudian ada kamera bawah air, dan yang terakhir ada alat dasar untuk menyelam, ada fins, masker, dan snorkel. Jadi masker merupakan peralatan selam yang menutupi sebagian wajah, terutama daerah mata dan hidung. Fungsi dari masker yaitu untuk melindungi mata dari air agar dapat melihat jelas di bawah permukaan air. Kemudian ada snorkel. Snorkel merupakan pipa yang terbuat dari silikon dengan panjang antara 12 sampai 14 inci. Jadi melalui snorkel atau menggunakan snorkel, seorang penyelam dapat mudah bernafas tanpa harus menegakkan kepala keluar dari air saat berada di permukaan, sehingga penyelam dapat bebas mengamati keadaan bawah air. Lalu ada fins atau kaki katak. Ini berfungsi untuk membantu dalam mobilitas penyelam di dalam air dan menambah laju pergerakan. Fins diperlukan untuk mempercepat gerakan ketika berenang. Dengan menggunakan fins, tangan kita dapat bebas bergerak namun perlu membantu mengayuh. Dalam mengambil data karang terdapat 3 metode. Yang pertama ada Point Intercept Transect atau PIT, yang kedua ada Line Intercept Transect atau LIT, dan yang ketiga ada Underwater Photo Transect atau UPT. Metode Point Intercept Transect atau PIT yaitu metode yang dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan rollmeter kita memasang garis transek sepanjang 20 meter. Jadi kita asumsikan ini sepanjang 20 meter dengan posisi sejajar garis pantai. Setelah menggelar garis transek, kita mengambil data dengan posisi berada di atas garis transek. Titik pengambilan data yaitu setiap 50 cm. Ini contohnya pada 50 cm pertama dijumpai karang Acropora branching atau ACB. Kemudian kita catat di kertas underwater dan di titik mana kita menemukan karang tersebut. Seperti ini contohnya, kita tulis Acropora branching atau ACB, kemudian kita tulis di titik 0,5. Selanjutnya 50 cm berikutnya ditemukan karang coral branching atau CB. Kemudian kita catat lagi di kertas underwater sebagai CB dan ditulis di mana kita mendapatkan karang ini, yaitu kita tulis 1. Kemudian kita lakukan pencatatan data dan di titik mana ditemukan sampai dengan 20 meter. Metode Line Intercept Transect atau LIT yaitu metode yang digunakan untuk mengestimasi penutupan karang dan penutupan komunitas bentos yang hidup bersama karang. Apabila pengamatan secara langsung tidak memungkinkan, alternatifnya yaitu foto LIT. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunakan rollmeter yang kita asumsikan sepanjang 20 meter, kita gelar sebagai garis transek. Setelah menggelar garis transek,
kita mengambil data dengan posisi berada di atas garis transek. Selanjutnya kita berjalan di sepanjang garis transek. Nah, ini ditemukan karang ACB. Kita menghitung panjang dari karang ACB ini. Jadi cara menghitungnya yaitu dari titik awal ACB ini sampai titik akhir ACB didapatkan 27 cm. Kemudian kita catat di kertas underwater di kolom transisi. Kita catat 27 cm. Karang selanjutnya yaitu di sini ada DC. Untuk menghitung panjang karang DC atau depth coral, yaitu dari titik awal titik 0 tadi hingga titik akhir karang depth coral, itu didapatkan 58 cm. Kemudian kita tulis di kolom transisi. Untuk mengetahui panjang dari karang depth coral ini dihitung dengan cara panjang titik akhir kerang DC, yaitu 58 tadi, dikurangi panjang dari ACB. Jadi 58 kurangi 27 cm, hasilnya 31 cm, sehingga panjang dari karang depth coral yaitu 31 cm. Kemudian kita tulis di kertas underwater di bagian panjang. Karang selanjutnya yaitu ada CB atau coral branching. Nah, untuk CB didapatkan 81 cm dan ditulis di kolom transisi di kertas underwater tadi. Terus untuk menghitung dari panjang CB ini itu dengan cara panjang dari titik awal dari 0 tadi hingga titik akhir CB berada dikurangi titik terakhir dari karang sebelumnya, yaitu DC yang tadi sebesar 58 cm. Maka 81 dikurangi 58 cm, hasilnya 23 cm, sehingga panjang dari CB yaitu 23 cm. Kemudian kita tulis di kertas underwater bagian panjang CB. Untuk karang selanjutnya yaitu kita menemukan CE atau coral encrusting. Untuk CE ini didapatkan 130 cm dan kita tulis di kolom transisi di kertas underwater. Untuk menghitung panjang CE yaitu dengan cara panjang dari titik awal atau 0 hingga titik akhir CE berada dikurangi titik terakhir dari karang sebelumnya yaitu CB sebesar 81 cm. Maka 130 dikurangi 81 cm yaitu 49 cm, sehingga panjang dari CE atau coral encrusting sebesar 49 cm. Kemudian kita catat di kolom panjang bagian CE pada kertas underwater, yaitu dengan cara panjang dari titik awal atau 0 hingga titik akhir CE berada dikurangi titik terakhir dari karang sebelumnya yaitu CB sebesar 81 cm. Maka 130 dikurangi 81 cm yaitu 49 cm, sehingga panjang dari CE atau coral encrusting sebesar 49 cm. Kemudian kita catat di kolom panjang bagian CE pada kertas underwater.
Metode Underwater Photo Transect atau UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi, baik perkembangan teknologi kamera digital maupun teknologi peranti lunak komputer. Metode UPT ini mengambil data di lapangan hanya berupa foto bawah air menggunakan kamera bawah air. Foto-foto hasil pemotretan tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan peranti lunak komputer untuk mendapatkan data-data kuantitatif. Peranti lunak yang digunakan adalah CPCE dan Microsoft Excel. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggunakan termometer yang kita asumsikan sepanjang 20 meter, kita gelar sebagai garis transect. Setelah menggelar garis transect, kita mengambil data dengan posisi berada di atas garis transect. Setelah menggelar garis transect, selanjutnya kita mengambil data menggunakan plot atau frame. Untuk pengambilan foto karang menggunakan plot ini dengan nomor ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya itu diambil pada bagian sebelah kiri garis transect seperti ini. Lalu difoto, usahakan seluruh plot masuk ke dalam frame foto. Untuk foto selanjutnya yaitu plot dengan nomor genap, berarti plotnya berada di sisi kanan garis transect seperti ini. Lalu plot difoto dan semaksimal mungkin ada di pinggir frame foto. Dan pengamatan dilakukan terus sampai garis transect habis atau sampai 20 meter. Selanjutnya untuk mengukur suhu udara dan suhu air kita menggunakan termometer. Untuk mengukur suhu udara kita akan meletakkan termometer di udara seperti ini. Jadi kita memegang termometer hanya di ujungnya termometer selama 5 menit. Kemudian untuk suhu air, termometer diletakkan di air tanpa memegang termometernya, kita hanya memegang di ujung termometer dan didiamkan selama 5 menit. Selanjutnya, kita akan mengambil sampel air sebanyak 2 botol film untuk pengukuran salinitas dan pH. Kemudian diberi label dengan salinitas dan yang satunya pH. Sekian penjelasan dari saya tentang acara karang. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.